Adik-adik, apa sih kebersamaan itu? Nah, pasti penasaran kan? Toleransi dan rukun itu termasuk kebersamaan atau tidak? Nah, pasti mau tahu. Yuk kita belajar bareng. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan semangat ya. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa agar pembelajaran diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah. Adik-adik sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan membahas 6 materi. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami sikap toleransi, yang kedua, menggunakan kata sapaan, yang ketiga, mengenal pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat, yang keempat, mengetahui karakteristik laki-laki dan perempuan, yang kelima, mengetahui dongeng fabel, dan yang keenam yang paling seru nih, yaitu kita akan belajar menari tari pijang. Bagaimana sih kebersamaan itu? Nah, adik-adik di sekolah pasti belajar, bermain, dan melakukan aktivitas dengan teman-teman dan guru kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan kebersamaan. Pastinya adik-adik punya teman yang berbeda suku, ras, agama, dan jenis kelamin kan? Apa sih yang harus kita lakukan dengan perbedaan tersebut? Ya, kita harus saling toleransi dan menghargai ya adik-adik. Toleransi itu apa sih? Jadi, toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai sesuatu yang berbeda. Perbedaannya dalam hal apa aja sih? Contoh kecilnya ya, perbedaan dalam agama, suku, ras, dan jenis kelamin. Seperti semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, walaupun adik-adik punya teman yang berbeda suku, ras, jenis kelamin, adik-adik harus saling menghormati dan menghargai ya. Nah, adik-adik kita itu harus saling menghormati teman-teman kita, walaupun berbeda jenis kelamin. Jika ada teman kita yang kesusahan, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita harus saling tolong-menolong, dan kita juga harus saling berbagi dengan teman-teman kita. Adik-adik pasti punya teman laki-laki dan perempuan kan? Apa aja sih perbedaan karakteristik laki-laki dan perempuan itu? Nah, sebagai contohnya, perempuan itu berambut panjang, memakai jilbab, dan memakai rok. Kalau laki-laki itu berambut pendek dan memakai celana. Itu sedikit dari karakteristik perempuan dan laki-laki. Coba adik-adik telaah lagi, lalu diskusikan bersama teman dan orang tuanya ya. Tadi kita sudah belajar karakteristik laki-laki dan perempuan. Kakak punya permainan nih. Ada tabel dengan nama laki-laki dan perempuan. Ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Mari kita buat kelompok berdasarkan jenis kelaminnya. Ada 2 kelompok adik-adik. Kelompok apa saja? Yap, kelompok laki-laki dan perempuan. Hayu kita mulai. Nah, untuk kelompok perempuan ada siapa adik-adik? Yap, betul sekali. Untuk kelompok perempuan ada Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Lalu untuk kelompok laki-laki ada siapa? Yap, untuk kelompok laki-laki ada Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Adik-adik sudah paham kan membuat kelompok sesuai dengan jenis kelamin? Yuk kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kata sapaan. Kata sapaan apa sih adik-adik? Yap, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang yang diajak bicara atau menggantikan nama orang ketiga. Contohnya yang pertama, nama seseorang. Assalamualaikum Laila. Hai Asih. Itu digunakan untuk menyapa seseorang dengan menyebut namanya. Contoh yang kedua, sapaan untuk saudara. Misalnya paman, bibi, kakak, dan adik. Nah, coba adik-adik praktikkan ya bagaimana adik-adik menyapa orang di sekitar adik-adik. Tadi kita sudah belajar tentang kata sapaan. Pasti adik-adik sudah mengerti kan apa itu kata sapaan? Nah, sekarang kita akan menentukan kata sapaan nih adik-adik. Ada dialog antara Anam dan Asih. Perhatikan baik-baik ya. Anam berkata, "Hai Asih, Assalamualaikum, apa kabar?" Lalu Asih menjawab, "Hai Anam, Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabar baik." Nah, adik-adik, setelah menyimak Anam dan Asih tadi, kata sapaan apa sih yang digunakan oleh mereka?
Ya, mereka menggunakan kata sapaan hai, lalu diikuti oleh kata sapaan nama. Adik-adik sudah mengerti kan apa itu kata sapaan? Yuk kita ke materi selanjutnya. Untuk materi berikutnya kita akan belajar menentukan pecahan nih. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pecahan? Pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Kita bahas simbolnya dulu ya. Untuk pecahan setengah ditulis dengan 1/2. Nah, 1/2 adalah simbol dari bilangan pecahan, di mana 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Adik-adik perhatikan ya, di sini kakak punya satu buah jeruk. Jeruk ini akan kakak bagi ke keenam. Kita potong jeruk ini menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Dari 2 potong jeruk, Kak Lesta dan Kak Anam masing-masing mendapat 1/2 bagian. Jadi adik-adik, pecahan 1/2 adalah satu dari 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya yaitu pecahan sepertiga. Pecahan sepertiga itu adalah satu dari 3 bagian yang sama besar. Contohnya, kakak punya satu loyang pizza dan satu pizza dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, satu bagian dari 3 bagian yang sama besar tadi disebut dengan sepertiga atau dapat ditulis dengan 1/3. Tadi kita telah mempelajari pecahan setengah dan sepertiga. Ada satu pecahan lagi nih adik-adik. Ya, pecahan seperempat. Seperempat itu adalah satu benda yang dibagi 4 dengan sama besar. Contohnya, kakak punya satu buah semangka. Semangka ini kakak belah menjadi 4 bagian. Satu bagian dari 4 semangka itu dinamakan seperempat atau dapat ditulis dengan 1/4. Adik-adik, kita sebelumnya sudah belajar apa itu pecahan. Sekarang saatnya kita belajar dan bermain nih dengan memasangkan gambar sesuai dengan pecahan. Yuk kita mulai. Pada gambar pertama, ada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Pada gambar itu, pecahan yang menyatakan banyak anak laki-laki ada berapa adik-adik? Yap, betul sekali, 1/3. Lalu kita tarik garis menuju 1/3. Lanjut gambar kedua. Pada gambar kedua, ada 1 anak laki-laki dan 3 perempuan. Pecahan yang menyatakan anak laki-laki ada berapa adik-adik? Yap, 1/4. Kita tarik garis menuju 1/4. Lanjut ke gambar ketiga. Pada gambar ketiga, ada 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pecahan yang menyatakan anak perempuan ada berapa adik-adik? Yap, 1/2. Kita tarik garis menuju 1/2. Lanjutkan mengerjakan dengan teman-temanmu di rumah dan di sekolah ya adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang pecahan. Sekarang kita akan belajar membuat kreasi pecahan. Bagaimana sih caranya? Kita buat bersama-sama ya. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama, kertas berbentuk lingkaran, yang kedua, lem, dan yang ketiga, potongan kertas kecil. Caranya, pertama-tama siapkan sebuah lingkaran, lalu bagilah menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian, tempellah potongan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil tadi ke salah satu potongan lingkaran. Nah, sudah jadi deh, itu merupakan contoh kreasi pecahan 1/3. Adik-adik juga bisa membuat kreasi pecahan dengan bentuk lain, contohnya persegi, segitiga, atau bahkan trapesium. Coba deh adik-adik praktikkan membuat kreasi pecahan bersama teman-teman. Selamat berkreasi! Adik-adik sebelum olahraga pasti melakukan pemanasan kan? Apa sih gunanya pemanasan itu? Jadi pemanasan itu berguna untuk meregangkan otot kita, jadi kita bisa maksimal ketika berolahraga. Kakak punya contoh gerakan pemanasan nih, yaitu berputar dan menekuk. Nah, bagaimana sih gerakan berputar dan menekuk itu? Yuk simak videonya. Adik-adik, kita akan mempelajari gerakan pemanasan memutar dan menekuk. Nah, nasi gerakan pemanasan memutar itu, nah seperti pada gambar, kita rentangkan kedua tangan, lalu kita putarkan tangan kita ke arah kanan dan ke arah kiri. Lalu untuk gerakan menekuk, kita angkat kaki satu, ditekuk di lutut ya, seperti pada gambar. Nah, setelah menyimak video tadi, pasti adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara melakukannya. Mari lakukan gerakan memutar dan menekuk bersama teman-teman di sekolah dan di rumah ya.
Adik-adik pasti tahu kan hewan kijang itu gimana dan bentuknya seperti apa. Nah, kita akan menari tarian kijang nih. Gimana sih gerakannya? Yang pertama, gerakan berlari-lari ke arah depan. Gerakan yang kedua, menggerakkan tangan ke samping kiri dan ke samping kanan. Dan gerakan yang terakhir yaitu gerakan melompat dan menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Wow, sangat seru ya. Adik-adik praktikkan ya menari kijang bersama teman-teman. Adik-adik saat kecil pasti pernah kan dibacakan dongeng oleh orang tuanya sebelum tidur. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dongeng fabel nih. Apa sih dongeng fabel itu? Dongeng fabel itu merupakan cerita tentang hewan. Nah, kakak punya dongeng fabel nih. Adik-adik baca bersama orang tuanya ya. Selamat membaca. Adik-adik, itu tadi pembelajaran kita tentang kebersamaan. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan rasa rukun, toleransi, dan semangat adik-adik dalam belajar ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you!